Kita tahu bahwa di dunia ini ada satu negara yang selalu dikait-kaitkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan negara ini sangat erat kaitan dengan Islam, baik Islam yang ada di Timur Tengah ataupun Islam yang ada di negeri kita, Indonesia ini. Negeri tersebut kita kenal dengan negeri Yaman. Kenapa saya akan bicara tentang negeri Yaman? Karena kisah tentang kerajaan Sabah ini ada di negeri Yaman. Sabah ada yang mengatakan dia adalah satu nama kabilah di negeri Yaman. Dan ada juga yang mengatakan diambil dari seorang yang bernama Sabah ibn Ya'rub. Ada juga yang mengatakan Sabah itu diambil dari tawanan, karena dia orang yang pertama ditawan orang Arab. Dan juga banyak khilaf di antara para ulama yang disebutkan salah satunya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tetapi kita ambil ibrah dan pelajaran dari kisah runtuhnya negeri Sabah ini. Kaum Sabah ini ada erat kaitannya dengan kisah Nabiullah Sulaiman dan Ratu Balqis. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam membariskan pasukannya, kemudian kehilangan satu pasukan burung hudhud. Ketika itu Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam marah, bahkan mengancam kalau seandainya hudhud itu tidak segera datang, maka saya akan siksa dengan siksa yang sangat keras, atau saya sembelih, atau dia membawa bukti yang jelas tentang alasan ketidakhadirannya atau keterlambatannya. Maka selang sesaat tiba-tiba pasukan burung hudhud itu datang, kemudian memberikan alasan dan mengatakan di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam bahwa dia telah terbang ke sebuah tempat dan melihat ada satu kerajaan yang sangat megah dan mewah, tetapi dipimpin seorang wanita. Hudhud pun mengatakan, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang menjadi raja pada negara tersebut, dan wanita itu diberikan segala sesuatu dan juga kerajaan yang sangat besar. Tetapi nikmat yang begitu besar terhadap wanita tersebut sayang, mereka bukan para penyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Hudhud mensifati tentang kisah Balqis. Dia mengatakan, aku dapati mereka menyembah matahari dan bukan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan telah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka dan juga menghalang-halangi mereka dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada hidayah. Singkat cerita, kemudian Sulaiman pun mengirim surat kepada Ratu Balqis ini agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak maka negaranya akan diserang. Akhirnya kemudian ketika mendapatkan surat tersebut, Ratu Balqis pun kemudian rapat besar bersama para pembesarnya, dan para pembesar menyarankan untuk melawannya dengan alasan bahwa kita negeri yang kuat, negeri yang banyak pasukan, kenapa kita tidak berperang? Tetapi Ratu Balqis adalah ratu yang sangat lembut. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Dia ingin membujuk Sulaiman agar tidak menyerangnya dengan memberikan hadiah yang banyak. Sulaiman tidak berhajat dengan hadiah, dia seorang nabi. Dia hanya menginginkan umat manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ingin kaya. Maka hadiah itu dibalikkan lagi, kemudian mengancam Balqis kalau tidak beriman kepada Allah maka dia tetap menyerangnya. Akhirnya kemudian singkat cerita, setelah istana Balqis kemudian dipindah oleh Sulaiman dan menunjukkan bahwa Nabiullah Sulaiman adalah nabi yang Allah berikan segala sesuatunya melebihi para nabi dan rasul yang lainnya. Dari situlah maka belakangan Balqis beriman kepada Sulaiman. Setelah kemudian Balqis beriman kepada Sulaiman, kemudian juga kerajaan Sabah, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan nikmat yang sangat besar. Kenikmatan kaum Sabah ini membuat cemburu daerah-daerah yang lainnya, karena begitu suburnya, begitu indahnya. Bahkan dijelaskan seorang wanita apabila membawa keranjang ke dalam kebunnya, tidak usah dipetik buah tersebut, keluar sudah penuh keranjangnya, saking suburnya. Bahkan air tidak pernah terputus, tidak kenal kemarau dan musim hujan. Dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang luar biasa kepada negeri Sabah, sehingga dibicarakan oleh negeri-negeri yang lainnya tentang keindahannya. Dan itu nikmat yang sangat besar. Disitulah setelah kemudian
masa berlalu, Ratu Balqis meninggal dunia. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian athar diutus kepada mereka banyak para nabi. Ada yang mengatakan 12 nabi, ada yang mengatakan 17 nabi. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa diutus kepada mereka kaum Saba ini para nabi. Dan kita tahu tugas para nabi adalah menyerukan kepada manusia agar menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala alias taghut. Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap negeri seorang rasul, bahkan bukan hanya seorang rasul. Buktinya negeri Saba beberapa rasul. Bahkan dalam surah Yasin dijelaskan ada satu daerah yang diutus 3 rasul sekaligus. Tugas mereka hanya satu, mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk menunggalkan Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itu tugas mereka. Lah kemudian sebagian beriman dan sebagian kufur. Dan itulah tabiat dakwah. Orang yang menyerukan kepada tauhid, pasti manusia akan terpecah menjadi 2 kelompok. Ada yang ikut, ada yang menolak. Yang menolak terpecah menjadi berapa kelompok. Ada yang menolak tapi diam saja, tapi ada juga yang menolak dengan cara kemudian membantah, bahkan kemudian melawan. Dan itulah tabiat dakwah. Apabila seorang mendakwakan dakwah tauhid, pasti seseorang akan diuji, bahkan terkadang juga bukan hanya diuji, tapi terkadang juga disakiti. Negeri Saba ini adalah negeri yang sangat indah. Bahkan dikatakan di zaman itu negeri tersebut adalah sebesar-besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada negeri tersebut. Demikian karena mereka sangat erat memegang Taurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkahi negeri tersebut disebabkan karena mereka memegang Taurat. Betul-betul mereka beragama di atas agama ahli kitab. Dan di zaman itu agama itu adalah agama yang paling hak. Karena memang belum datang kepada mereka Islam, belum lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian seiring dengan Nabi mereka satu persatu kemudian meninggalkan mereka, meninggal. Maka dijelaskan abad yang keempat sebelum Masehi, mulailah kemudian mereka bergeser, tauhid mereka bergeser menjadi para penyembah berhala. Mulailah mereka kembali menyembah matahari, bulan, bintang, sebagaimana dahulu di masa kerajaan Balqis sebelum masuk Islam pada agama Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa dosa yang tidak terampuni adalah dosa syirik. Dan justru syirik itulah yang mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun murka karena mereka kemudian melakukan 2 kekufuran. Pertama, kufur nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesenangan kepada mereka, setiap safar mereka tidak perlu bawa perbekalan. Kenapa? Karena 10 hari mereka berjalan, di kiri kanan mereka ada kebun dan buah-buahan. Mereka tinggal petik saja. Plus juga mereka diberikan keamanan. Mereka safar ke kabilah manapun tidak ada yang mencuri. Karena semua kaya. Semua Allah berikan nikmat. Dan yang lebih parah, mereka kufur bukan hanya kufur nikmat, tapi kufur dalam agama. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, dan begitu seterusnya. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan tikus-tikus besar sebesar kucing. Akhirnya kemudian menggerogoti bendungan Ma'rib yang merupakan bendungan yang membendung air di antara 2 bukit. Dari sinilah seluruh kebun-kebun Saba dialiri. Ketika kemudian bendungan itu dihancurkan oleh Allah, digerogoti oleh tikus-tikus besar, akhirnya terjadi bencana hebat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim banjir dan meluluhlantakkan negeri Saba, sehingga tidak tersisa satupun tumbuh-tumbuhan kecuali hanya 3 saja. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Hanya 3 tumbuh-tumbuhan saja. Pertama, tumbuhan khamtin. Khamtin itu tumbuhan yang berduri, tapi buahnya tidak bisa dimakan karena pahit. Kemudian aslin. Aslin tidak berbuah. Pohonnya berduri, hanya bisa untuk diambil naungannya. Kemudian wasyai'in min sidrin qalil, ma'ruf, pohon sidr. Kadang berbuah setahun sekali, itu pun tidak mencukupi mereka. Dan itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, dikirim kepada mereka berbagai macam hama. Yang dulunya tidak ada rayap,
tidak ada lalat, tidak ada ulat, tidak ada binatang-binatang kecil yang membahayakan mereka. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala mengazab negeri Ma'rib, negeri Saba, maka sampai hari ini negeri tersebut tidak sesubur yang diceritakan Al-Quran dan menjadi cemburu seluruh kabilah-kabilah Arab karena indah dan suburnya, karena Allah menggambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah zat yang maha mengampuni. Fil qalbi masyaa'ir ukhfiha qad ashraqatis syamsu 'alayha 'an khutatin lam a'ba'u fiha satakunu bi ayyami farqa fa hayati qabla al halaqati